Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang menurut saya ini sangat penting dan bisa membuat negara Indonesia ini bubar. Bapak Menteri, hari ini hari Senin tanggal 26 Bapak Menteri, hari ini hari Senin tanggal 26 Januari 2026. Seperti biasa, yayasan yang saya kelola dan saya dirikan sejak 21 tahun yang lalu, yaitu Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa, memiliki beberapa sekolah. Salah satunya adalah SD SMP Tobi Bethlehem yang ada di Medan Amplas, dan SD Louis Bethlehem yang ada di Deli Serdang, dan TK Immanuel Kid 1 yang ada di Medan, dan TK Immanuel Kid 2 yang ada di Deli Serdang. Jadi Bapak Menteri, hari ini saya sangat terkejut ketika Anda memerintahkan dalam upacara bendera tidak menyebutkan lagi janji siswa, tapi mengganti dengan ikrar pelajar. Jadi memang janji sama ikrar itu sama, dan ikrar itu lebih mendalam menurut saya, karena itu bahasanya lebih halus dan lebih mendalam. Dan saya dengarkan ikrar pelajar yang Anda buat dan Anda perintahkan untuk dihafal oleh siswa dan dibacakan sepada upacara bendera. Menurut saya itu sangat fatal. Fatalnya di mana? Di dalam ikrar pelajar yang Anda buat, Anda tidak menyebutkan pertama adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anda tidak menyebutkan satu kata pun di dalam ikrar pelajar itu untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak terbayang nanti dalam tahun-tahun ke depan siswa saya SD tidak lagi mengetahui kesetiaannya dan tidak mau melaksanakan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Anda sudah memerintahkan ke sekolah-sekolah untuk membacakan ikrar pelajar. Ikrar pelajar yang Anda buat tidak ada satu kata pun memerintahkan para siswa pelajar untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sangat fatal. Terbayang tidak ketika para pelajar tidak lagi setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah bisa saya pastikan Indonesia ini akan bubar. Karena dasar negara Indonesia ini, makanya ada Indonesia ini, karena Presiden Soekarno sepakat untuk meletakkan dasar negara Indonesia ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Indonesia ini ada. Saya rasa Anda tahu sebagai Menteri Pendidikan. Saya tidak tahu apa motivasi Anda, apa yang ada di isi kepala Anda, sehingga Anda tidak membuat poin pertama dalam ikrar pelajar, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak tahu Anda kiblatnya kemana, saya tidak tahu latar belakang Anda, dan saya tidak tahu tentang apa motivasi Anda. Tapi sebagai saya Ketua Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa, menggunakan uang pribadi saya membangun gedung-gedung ini, menggunakan uang pribadi saya untuk mendirikan yayasan ini, hanya satu tujuan, karena rasa cinta saya yang terlalu besar kepada bangsa ini, dan rasa cinta saya terlalu besar kepada pendidikan Indonesia ini. Dan saya percaya Indonesia akan ada dan terus ada apabila seluruh rakyat Indonesia tetap melaksanakan, mematuhi apa yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anda boleh pintar, profesor, doktor, dan lain sebagainya, dan jaringan Anda yang ada di pendidikan boleh pintar, ya. Tapi saya tidak perlu profesor, doktor pendidikan. Tapi saya tahu suatu negara akan hancur apabila dasar suatu negara itu diobok-obok dan mulai dikikis perlahan sehingga rapuhlah bangsa ini. Dan itu sudah kita lihat di mana banyaknya terjadi intoleransi, di mana banyaknya terjadi yang rasis, banyaknya terjadi yang juga tidak menghargai satu sama lain, dan banyaknya terjadi saling menghakimi sendiri. Dan itu terjadi, dan saya bisa pastikan bahwa tugas untuk membentuk karakter generasi bangsa ini ada di tangan Anda, Bapak Menteri Pendidikan. Ya, saya ulangi sekali lagi, tugas membentuk karakter bangsa ini dimulai dari TK, SD, SMP, SMA,
ada di tangan Anda. Seharusnya Anda kembalikan lagi sistem pembelajaran dahulu, yang dimana ada dulu PA4, ada pendidikan moral Pancasila, tapi malah Anda membuat ikrar pelajar yang wajib dibacakan di upacara untuk menggantikan janji siswa. Di dalam ikrar pelajar yang Anda buat itu tidak ada poin satu untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anda terbayang nggak, Bapak Menteri, ketika ikrar pelajar Anda ini ada 5, 10, 15 tahun ke depan, apakah generasi anak-anak sekarang akan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Seharusnya di tengah-tengah intoleransi yang semakin berkembang saat ini, di tengah-tengah banyaknya masyarakat kita yang tidak memiliki toleransi yang tinggi antar sesama agama. Banyaknya kejadian generasi-generasi muda melakukan penghakiman sendiri. Banyaknya kejadian-kejadian yang menurut saya ini gagal dalam dunia pendidikan kita. Seharusnya dunia pendidikan dasar mulai dari TK, SD, SMP, SMA harus bisa memastikan bahwa generasi kita ini adalah generasi yang berpancasila. Pancasila sudah merangkum seluruh apa yang ada di agama yang ada di dunia ini. Ya. Jadi saya lihat Anda mengganti janji siswa, Anda buat menjadi ikrar pelajar, yang dimana dalam ikrar pelajar Anda tidak ada satu poin pun Anda membuat untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya bukan bisa Anda bodohin, Bapak Menteri, ya. Mungkin pejabat-pejabat Anda pendidikan nggak bisa Anda bodohin. Yayasan saya katakan dengan tegas tadi kepada kepala sekolah dan kepada guru-guru, jangan gantikan janji siswa. Janji siswa itu adalah salah satu dasar untuk membuat Indonesia ini tetap kokoh. Kalaupun ikrar pelajar Anda yang Anda buat, Anda perintahkan untuk dibacakan setiap hari, saya sudah tegaskan tadi kepada kepala sekolah dan guru-guru, ikrar pelajar yang Anda buat itu poin yang pertama harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baru masuk poin-poin yang Anda berikan. Jadi jujur aja Bapak Menteri, saya sangat kecewa kepada Anda. Bisa-bisanya Anda membuatkan ikrar pelajar tapi tidak Anda titip poin setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini berbahaya. Dan kepada Bapak Presiden Prabowo, apakah Anda tahu ini ikrar pelajar ini? Saya tidak tahu. Tapi kalau saya lihat latar belakang Anda, Bapak Prabowo, Anda adalah seorang militer. Maka kita pasti sepakat bahwa negara ini harus mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya tidak tahu apakah BP Pancasila mengetahui pembacaan ikrar pelajar yang dibuat oleh Bapak Menteri sekarang. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Menteri melaporkan ke BP Pancasila. Ya, saya tidak tahu. Ya, yang pasti hari ini saya ingin menyampaikan dengan tegas kepada Bapak Menteri Pendidikan, yayasan saya Pendidikan Kemajuan Bangsa tidak membacakan ikrar pelajar Anda. Kalaupun kami bacakan, saya perintahkan kepala sekolah untuk menambahkan poin yang pertama dalam ikrar pelajar Anda, yaitu poin pertama adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua boleh yang Anda buat. Jadi Bapak Menteri, saya tidak tahu latar belakang Anda, saya tidak tahu isi kepala Anda, saya tidak tahu isi hati Anda. Tapi secara umum saya bisa simpulkan, dengan Anda membuat ikrar pelajar ini tanpa mencantumkan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sebodoh-bodohnya saya, setolol-tololnya saya, tapi saya bisa pastikan bahwa rasa cinta Anda kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tipis setipis kulit bawang. Kalau seandainya rasa cinta Anda kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sama setebal apa yang saya miliki, maka nggak perlu saya ajari kepada Anda. Cantumkanlah dalam ikrar pelajar itu adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baru buat poin-poin berikutnya. Ya. Dan masyarakat Indonesia yang ingin tetap Indonesia ada, kita harus mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena hanya itulah bisa mempererat persatuan kita. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa.